protes warga terkait kenaikan pajak yang ugal-ugalan membuat pemerintah dan DPRD Jombang mengambil langkah cepat. Pemerintah dan DPRD Jombang langsung menggelar rapat paripurna untuk merevisi Perda nomor 13 tahun 2023 yang kenaikannya mencapai 400 hingga lebih dari 1000%. Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh anggota fraksi yang hadir juga langsung menyetujui revisi yang diusulkan Bupati Jombang, Warsobi. Setuju saja, iyalah pasti setuju dong, karena itu pun kan pertimbangan Bapak Bupati itu kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Meskipun akan mengurangi PAD-nya di dalam sektor pajak PBB ini. Lah, semangat teman-teman di DPR sini kan bukan persoalan kepada pendapatan PAD toh, tetapi bagaimana masyarakat terfasilitasi secara keseluruhan, secara adil. Tidak masalah hari ini. Tidak ada persoalan. Dalam revisi, nanti dasar penentuan nilai pajak akan ditentukan oleh hasil survei yang saat ini telah dilakukan dengan melibatkan para perangkat di tiap-tiap desa. Dengan survei langsung door to door itu, Hadi Atmaji memastikan nilai NJOP akan ditentukan sesuai dengan harga tanah yang saat ini tahun 2026 mendatang pajak di Jombang akan turun. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus Ainus melaporkan. Ketua Mahkamah Konstitusi 2013-2015 Hamdan Zulfa menyebut pemeriksaan Abraham Samad merupakan bentuk pembungkaman dan kriminalisasi. Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad sudah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Bak bola liar polemik dugaan ijazah palsu Joko Widodo terus bergulir dan menyenggol banyak pihak, salah satunya Abraham Samad. Ketua KPK periode 2011-2015 itu baru saja diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Diperiksa 10 jam, Abraham Samad dicecar 56 pertanyaan. Usai diperiksa, Abraham Samad mengatakan materi pemeriksaan terhadap dirinya hanya meliputi tayangan siniar atau podcast dirinya bersama Roy Suryo CS. Samad juga mengaku jalannya pemeriksaan melanggar KUHAP dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Bahkan Samad menyatakan pemeriksaan itu merupakan upaya kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Kalau kasus ini terus di blow up, ya, dikapitalisasi oleh penyidik dan dipaksakan, maka ini adalah sebuah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Setali tiga uang, Ketua Mahkamah Konstitusi 2013-2015 Hamdan Zulfa mengatakan setiap warga negara memiliki kebebasan berpendapat termasuk dalam konten siniar. Menurut Hamdan, jika pemeriksaan terhadap Abraham Samad dan 12 terlapor lainnya dilanjutkan, maka negara sudah melakukan pembungkaman terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat. Demokrasi, jika ini diproses pidana, maka akan banyak sekali rakyat Indonesia yang akan dipidana gara-gara kasus ini. Kalau proses hukum itu dilakukan, itu adalah sebuah pembungkaman terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat. Selain itu, Hamdan juga menyayangkan pemeriksaan terhadap Samad yang dikenal memiliki integritas. Apalagi terakhir pemeriksaan terhadap Abraham Samad, seorang yang dikenal integritasnya selama ini mantan ketua KPK, hanya menyampaikan memfasilitasi pembicaraan dalam podcast dan itu dipidana, maka semua podcast di Indonesia bisa akan mati. Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sudah memasuki tahap penyidikan. Polda Metro Jaya berkomitmen menuntaskan kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Takut ditagih royalti, pengelola booth stop putar lagu dan musik selama perjalanan. Kebijakan ini diambil agar pelanggan tidak terbebani biaya royalti dalam tarif tiket. Polemik royalti musik di ruang publik komersil terus bergulir. Jika beberapa waktu lalu para pelaku usaha kafe dan hotel yang mulai resah, kini menjalar ke pelaku usaha jasa transportasi. Kini penumpang bus akan merasakan suasana berbeda saat perjalanan. Pasalnya, manajemen bus mulai hentikan layanan musik atau lagu dampak aturan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik di angkutan umum termasuk bus.
Melalui media sosial Instagram, salah satu pelaku usaha jasa transportasi ungkap sementara waktu tidak lagi memutar lagu. Hal ini dilakukan supaya tidak membebani pelanggan dengan komponen biaya royalti di dalam tarif tiket bus. Sebelumnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas berkata pelaku usaha yang memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersil wajib bayar royalti. Ruang komersil yang dimaksud diantaranya restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel. Tim Liputan iNews melaporkan. 76 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka nasional dari 38 provinsi di Indonesia dikukuhkan di Istana Negara Sabtu siang. Pengukuhan dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang bertindak sebagai pembina upacara. Pengukuhan itu menandai bahwa para calon tersebut kini telah resmi menjadi anggota Paskibraka Nasional 2025. Anggota Paskibraka Nasional 2025 asal Papua Barat Rita Lovely Cantika yang merupakan siswi SMA N1 Manokwari bertindak sebagai pemimpin upacara pengukuhan Paskibraka Nasional di Istana Negara. Ambillah kembali dengan kedua tanganmu dan ciumlah sang merah putih. Rita mewakili rekan-rekan Paskibraka lain untuk memegang bendera merah putih saat pengucapan Ikrar Putra Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi. Mensesnek Prasetyo Hadi kemudian membacakan pernyataan pengukuhan para pelajar tersebut sebagai anggota Paskibraka Nasional 2025 dan menyematkan lencana secara simbolis kepada pemimpin upacara. Dengan ini saya kukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tingkat pusat tahun 2025 yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara. Upacara pengukuhan Paskibraka Nasional 2025 turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Wakil Panglima TNI Letjen TNI Tandjo Budi Revita. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Dewan Pembina Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarno Putri menceritakan pengalamannya saat mendidik anggota Paskibraka. Menurut Megawati, anggota Paskibraka harus memiliki jiwa nasionalisme dan paham Pancasila. Memang karena saya menjadi pengawasnya dari dulu, karena saya pernah juga ikut Paskibraka tahun 63. Jadi saya tahu cara dididiknya dan lain sebagainya. Supaya anak-anak bangsa ini memang tahu yang namanya Pancasila, yang namanya kebangsaan, yang namanya nasionalisme, dan dengan seperti itu nantinya mereka akan menjadi yang namanya Purna Paskibraka, akan di testing lagi karena setelah itu akan masuk yang saya telah dibuat, yaitu tempat namanya Duta Pancasila. Karena banyak sekali sekarang orang yang tidak mengetahui sejarah yang namanya Republik Indonesia, yang anak-anak muda. Sementara sebanyak 38 putra-putri terbaik dari kawasan Penajam Pasir Utara resmi dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka di Ibu Kota Nusantara oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. 38 Paskibraka siap menjalankan amanah mengibarkan merah putih pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Plaza Seremoni IKN. Proses pengukuhan ini berlangsung di kawasan Nusantara. Basuki Hadi Mulyono yang bertindak sebagai pembina upacara memimpin jalannya prosesi pengukuhan disertai penjambatan lencana sebagai simbolis kepada pemimpin upacara sebagai tanda resmi keanggotaan Paskibraka tahun 2025. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang upacara peringatan HUT ke-80 RI. Pengisi acara mulai dari masyarakat hingga kelompok seni terus berlatih mematangkan formasi pertunjukan.
Satu hari jelang upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, sejumlah persiapan terus dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta. Beragam pengisi acara dari unsur masyarakat, instansi, hingga kelompok seni turut ambil bagian dan terus berlatih meski cuaca panas. Sejumlah penampilan dari artis papan atas hingga tarian viral rencananya akan memeriahkan acara yang berlangsung pada esok hari. Sementara itu, panggung acara dan tenda tamu undangan masyarakat umum bernuansa istana sudah rampung dilakukan. Jelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Polri gelar apel pasukan dalam rangka pelaksanaan Operasi Terpusat Merdeka Jaya 2025 dan dipimpin langsung oleh Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho di kawasan Gelora Bung Karno pada pagi tadi. Kakor Lantas Polri menyebut ada sekitar 7.000 personel diterjunkan dalam kegiatan Merdeka Jaya untuk mengamankan rangkaian HUT ke-80 RI. Polri juga akan melakukan pengawalan di jalur yang nantinya dilewati VVIP. Polri juga akan menyiapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Seluruh personil baik Satgas dan 8 Satgas sudah melaksanakan TFG. Artinya situasi yang berada di lapangan, baik itu aman, baik itu nanti kontingensi, pengamanan sudah siap. Baik dari sisi intelijen termasuk juga pengamanan terbuka. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hari ini resmi melantik Komjen Pol Dedi Prasetyo sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri. Pelantikan Komjen Pol Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri dilangsungkan di ruang rapat utama Mabes Polri dengan dihadiri seluruh pejabat utama Mabes Polri. Komjen Dedi sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri. Dalam acara ini, Komjen Dedi juga secara resmi menyerahkan jabatan Irwasum kepada Kapolri.